Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas seminar akuntansi manajemen A1 akan membahas terkait topik accounting for time, re-engineering business process to improve responsiveness. Adapun anggota dari kelompok 1 pertama yaitu Febrian Jasmi dengan NIM 2010531020. Kemudian saya sendiri Muhammad Farhan dengan NIM 2010532027. Dan yang terakhir ada Rahmi Yeni dengan NIM 2010532039. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pendahuluan, tentu kita harus mengenal tentang re-engineering business process to improve responsiveness, atau biasa disebut dengan rekayasa ulang proses bisnis untuk meningkatkan responsivitas. Itu merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memperbaiki kinerja dan efisiensi proses bisnis yang ada dengan cara mengubah dan memodifikasi ulang proses bisnis yang telah ada untuk menghasilkan hasil yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih adaptif terhadap perubahan. Nah, dengan semakin meningkatnya persaingan, perusahaan harus menjadi lebih responsif terhadap pelanggan. Strategi paling efektif untuk meningkatkan respon adalah dengan mengeliminasi non-contributing time melalui proses bisnis rekayasa. Non-contributing time merupakan waktu dalam total siklus hidup produk atau jasa yang bisa dieliminasi tanpa mengurangi nilai produk atau jasa tersebut. Waktu adalah elemen persaingan. Perusahaan bisa mengelola waktu lebih baik jika analisis akuntan dan keuangan mendukung. Tujuan mengurangi atau menghilangkan non-contributing time. Tiga metode untuk menghilangkan non-contributing time termasuk dengan mengkonsolidasikan kegiatan berlebih, menekan siklus rantai pasokan dan lead time dan kapasitas. Nah, ada tiga hal yang dapat kita laksanakan. Pertama itu time, new competitive element. Nah, di sini ada tiga hal yang dapat kita lakukan. Pertama yaitu JIT atau just in time. Just in time ini berfokus pada siklus waktu. Hal tersebut meningkatkan kebutuhan untuk mengurangi waktu setup, menghilangkan waktu tunggu, mengurangi atau menghilangkan buffer stock, dan mengurangi waktu pindah dan jarak. Yang kedua adalah time and element of competitive advantage, di mana waktu merupakan elemen persaingan yang penting, terutama untuk perusahaan dan pengecer. Ketika perusahaan mulai bersaing atas dasar waktu, bagaimanapun perilaku mereka akan berubah. Perubahan ini berpengaruh semua perusahaan dalam rantai pemasok, termasuk supplier, manufaktur, distributor, dan pengecer. Dan yang ketiga yaitu performance measure, yaitu pengukuran kinerja. Di sini dapat kita lihat bahwa tujuan perusahaan adalah bagaimana menciptakan kepuasan pelanggan. Sehingga wajar bahwa pengukuran kinerja harus dimulai dengan melihat produk atau jasa melalui mata pelanggan. Nah, kita dapat melihat bahwa ketika perusahaan itu berorientasi kepada pelanggan, tentu nanti hasil yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi tidak perlu mereka memproduksi ulang. Jadi waktu yang diperlukan relatif singkat. Untuk itu, pengukuran pelanggan sering dapat dibagi menjadi 5 atribut, yaitu waktu, kualitas, pelayanan, biaya, dan pangsa pasar. Dan kelima elemen tersebut itu nanti akan berakhir atau tujuannya akhirnya adalah kepuasan pelanggan. Dan bagian kedua adalah identifying non-contributing time. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi adalah non-contributing time itu adalah hal-hal atau waktu atau kegiatan yang dapat dihilangkan tanpa mengurangi nilai dari produk tersebut. Nah, beberapa metode tersedia untuk mengurangi atau menghapus non-contributing time. Metode ini termasuk, pertama, menggunakan informasi pada rantai pemasok untuk menghindari kegiatan yang berlebihan. Nah, ketika informasi dari rantai pemasok ini cukup, maka perusahaan dapat melakukan produksi secara efektif. Yang kedua adalah penekanan siklus rantai pemasok internal dan eksternal. Dan yang ketiga adalah sinkronisasi lead time dan kapasitas dalam rantai supply. Intinya ketika perusahaan itu tahu lead time dan kapasitasnya, perusahaan dapat mengidentifikasi berapakah
produksi yang akan mereka laksanakan. Dan bagian ketiga, bagian akhirnya yaitu using financial data to improve responsiveness. Nah, dalam hal ini, perusahaan memerlukan ABC untuk mengidentifikasi aktivitas dan biaya produksi atau jasa tersebut. Kalau bagian 1 dan 2 tadi itu hanya bagaimana perusahaan meningkatkan kinerjanya. Nah, dengan melakukan pengkajian terhadap laporan keuangan atau keuangannya, maka perusahaan mampu melaksanakan efisien atas produksi mereka. Nah, disinilah ABC ini digunakan. Itu penting karena untuk membangun dan menggunakan rantai nilai agar kita bisa menspesifikasi pengaturan hubungan aktivitas penciptaan nilai mulai dari bahan baku sampai dengan proses produksi. Penciptaan sebuah rantai nilai diperlukan untuk menentukan driver cost, hubungan antara aktivitas, nilai dari kelanjutan produk, serta menghitung supplier dari margin pelanggan. Sehingga ketika semua hal tersebut telah diidentifikasi, maka perusahaan dapat menilai manakah yang bisa rasanya kegiatan yang dapat di-merger, yang dapat digabung atau dapat dihilangkan, atau yang seharusnya dapat dipersingkat waktu kerjanya. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rian. Pada Rian, silakan. Mungkin selanjutnya itu kepada Rami. Mohon maaf, Mungkin mungkin Rami. kepada Rami disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas reason for non-contributing time. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa terjadi non-contributing time dalam bisnis proses. Yang pertama, sebelumnya kebutuhan responsiveness ini tidak terlalu penting karena kebutuhan untuk lebih responsif terhadap pelanggan ini baru-baru ini menjadi kritis. Biasanya kompetitor itu melakukan strategi dominan yaitu low cost production yang mana itu tidak memberikan respon kepada pelanggan sehingga dibutuhkan metode baru yaitu pendekatan waktu untuk lebih merespon pelanggan. Yang kedua, tradisi berpikir tentang biaya semata sudah begitu melekat sehingga untuk berpikir secara lebih luas itu menjadi sangat sulit. Di sini akuntan selalu berlatih untuk berpikir secara luas terutama tentang meminimalkan biaya. Sampai saat ini dengan penerapan ABC, prosedur alokasi yang paling difokuskan ialah terutama pada bagian tenaga kerja langsung, karena bagian produk secara tradisional hanya berupa akumulasi dari biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga tidak ada perbedaan yang dibuat antara biaya-biaya yang timbul karena inefisiensi. Yang selanjutnya, produk costing itu berfokus pada biaya-biaya manufaktur dan mengabaikan biaya non-manufaktur seperti pengerjaan seperti fungsi-fungsi dalam departemen administrasi dan pengiriman bahan-bahan pengembangan produk, karena biaya ini tidak diklasifikasikan sebagai biaya produksi. Banyak perusahaan gagal untuk mengenali bagaimana inefisiensi dalam kegiatan ini untuk mempengaruhi tingkat responsif dari perusahaan. Selanjutnya, kurangnya kerjasama. Untuk rantai supply internal, orang-orang dalam departemen yang berbeda dalam sebuah perusahaan itu harus saling bekerja sama. Misalnya, departemen keuangan harus berinteraksi dengan departemen bagian produksi dan departemen pemasaran. Untuk rantai supply eksternal, orang-orang di perusahaan yang berbeda di sepanjang rantai pasokan harus saling bekerja sama. Di beberapa industri, bagian terbesar dari non-contributing time dapat dihilangkan hanya melalui kerjasama dari semua perusahaan sepanjang rantai pasokan. Selanjutnya, mahal karena perubahan dalam sistem informasi itu memakan waktu yang lama. Meskipun backlog diakui dalam perkembangan sistem informasi adalah sekitar 2 tahun, maka sebuah pengembangan lebih lama lagi ada yang tidak tercatat. Selanjutnya, perubahan dalam hubungan kerja, prosedur, dan harapan yang secara tidak langsung mengancam pihak-pihak dalam perusahaan. Nah, di sini biasanya perubahan dalam perusahaan itu menyebabkan ketidakpastian yang dapat menyebabkan perilaku non-fungsional.
Misalnya, jika operator mesin itu terbiasa memaksimalkan kapasitas pada mesin dan memproduksi untuk persediaan, mereka mungkin akan menolak strategi produksi yang berubah menjadi job order. Untuk mengubah kebiasaan itu, maka perusahaan itu harus melatih operator tersebut agar dapat menerapkan prosedur baru, kemudian menjelaskan apa perubahannya dan bagaimana, serta memodifikasi matrik kinerja untuk membuat mereka konsisten dengan melakukan produksi sesuai pesanan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ilustrasi dari accounting for time, reengineering business process to improve responsiveness. Nah, di sini setelah perusahaan itu mengimplementasikan emisi, perusahaan bisa menggunakan informasi tentang aktivitas dan biaya mereka untuk membantu dalam mempertanggungjawabkan proyek yang akan meningkatkan pertanggungjawaban. Untuk menggambarkan bagaimana data keuangan bisa digunakan, di sini diasumsikan sebuah perusahaan menggunakan dua produk, yaitu produk A dan produk B, dengan menggunakan dua bahan baku, yaitu bahan baku X dan bahan baku Y. Pada tabel 1 dijelaskan aktiviti dan data biayanya. Di sini rata-rata penggunaan bahan baku per hari didasarkan pada 250 hari kerja per tahun. Nah, di sini data akuntansi tersebut bisa mendukung 3 metode untuk mengurangi dan menghilangkan non-contributing time seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Yang pertama, menggunakan informasi pada rantai pemasok untuk menghindari kegiatan yang berlebihan. Di sini, pembelian sebuah barang adalah sebuah contoh bagaimana EDI bisa digunakan untuk menghindari redundansi dalam proses yang melibatkan aktivitas sekuensial. Untuk melengkapi data pembelian pada tabel 1, di sini perusahaan harus mengumpulkan informasi mengenai cycle time for purchase order dan inventory reorder point for raw material. Di sini untuk informasi perusahaan mengenai cycle time for purchase order, itu perusahaan membutuhkan waktu sekitar 25 hari untuk melakukan pesanan pembelian, yang mana itu terdiri dari 4 hari persiapan. Di sini, jika perusahaan itu jika jumlah persediaan dalam perusahaan itu berada di bawah titik pesanan ulang, maka sistem akan otomatis menghasilkan sebuah kertas laporan yang kemudian dikirim ke manajer persediaan untuk disetujui pesanan tersebut. Nah, sistem tersebut kemudian akan menyiapkan order pembelian. Kemudian Departemen Pembelian akan memverifikasi permintaan manajer persediaan dan pembelian tersebut disetujui. Lalu 3 hari selanjutnya akan dilakukan pesanan melalui mail. Supplier akan menerima pesanan dari perusahaan dalam bentuk mail. Selanjutnya 4 hari penerimaan. Di sini supplier akan membuka mail dan kemudian pesanan dari perusahaan akan dientrikan. 5 hari selanjutnya, supplier akan membuat laporan order pembelian, kemudian memverifikasi status kredit pelanggan dan mengirimkan memo kepada perusahaan. 5 hari selanjutnya, supplier akan melakukan konfirmasi, di mana ini mencakup konfirmasi tanggal pengiriman dengan perusahaan, kemudian menyiapkan dokumen ekspedisi, dan mengirimkan pesanan ke gudang perusahaan. Lalu untuk proses selanjutnya itu 4 hari pengiriman. Di sini supplier akan memuat bahan baku ke truk dan mengirim material ke gudang untuk persediaan perusahaan. Lalu untuk informasi yang kedua, itu adalah inventory reorder point for raw material. Di sini titik pemesanan kembali persediaan untuk setiap bahan baku adalah baiklah, akan saya lanjutkan.
Baiklah, untuk data yang kedua yaitu inventory order point for raw material. Di sini titik pemesanan kembali persediaan untuk setiap bahan baku adalah 16.000 unit yang akan ditentukan dengan mengalihkan 400 unit per hari dengan 40 hari waktu yang dibutuhkan untuk persediaan minimum, yaitu 25 hari cycle time untuk pembelian dan 15 hari safety stock. Nah, di sini jika perusahaan itu menerapkan EDI atau Electronic Data Interchange, maka itu dapat menekan waktu dalam melakukan proses pembelian. Untuk EDI itu sendiri adalah suatu sistem pertukaran antar komputer mengenai format bisnis dan data teknikal seperti quotation, purchase order, acknowledgement, transportation price, and invoice, dan yang terakhir remittance advice. Selanjutnya, suatu sumber dari waktu yang tidak berkontribusi dalam proses pembelian adalah persetujuan pemasok terhadap informasi pesanan dari kertas order pembelian perusahaan. Jika perusahaan itu memiliki sistem pengorderan yang otomatis dan supplier juga memiliki sistem pengorderan yang otomatis, tentu hal ini akan membantu perusahaan untuk menghindari aktivitas yang berlebihan. Jika perusahaan dan pemasok menggunakan EDI untuk mengirimkan dan menerima order pembelian dan menghubungkan informasi antar perusahaan, preparation, mail transit, receipt supplier, supplier process, dan supplier confirmation, semua fungsi tersebut dapat dilakukan secara elektronik. Next. Baiklah, di tabel kedua ini akan dijelaskan bagaimana perbandingan jika perusahaan itu menerapkan EDI dan tidak menerapkan EDI. Di sini dalam purchase cycle times itu untuk company preparation, supplier receipt, dan supplier process dan supplier confirmation itu akan waktunya akan bisa ditekan melalui EDI. Lalu untuk supply delivery akan tetap karena tidak menggunakan electronic data interchange. Lalu untuk hari yang dibutuhkan untuk melakukan proses pembelian jika tidak menggunakan EDI adalah 25 hari, sedangkan untuk jika menggunakan EDI adalah 4,5 hari, sehingga persediaan selama 20,5 hari itu dapat dihapuskan atau 20,5 hari itu disebut sebagai non-contributing time. Kemudian perusahaan dapat melakukan penurunan bahan baku sebesar 51%. Dan jika dirata-ratakan pada tabel 1, penggunaan masing-masing bahan baku adalah 400 unit per hari. Maka persediaan yang dapat dikurangi adalah 8.200 unit. Selanjutnya, penghematan biaya pembelian bahan baku jika menggunakan EDI untuk material X dan Y. Di sini, untuk penurunan biaya bahan baku untuk material Y, biaya bahan baku yang dapat dikurangi dikali dengan biaya bahan baku dikali biaya bahan baku X dibagi penggunaan material X. Itu akan menghasilkan penurunan biaya pembelian bahan baku sebesar 65.600. Dan begitu juga untuk material Y, sehingga total biaya yang dapat dikurangi untuk kedua bahan baku ini adalah 164.000. Next. Selain pengurangan biaya pembelian bahan baku, pembelian itu seharusnya bisa mengurangi biaya langsung seperti pengurangan tenaga kerja dan permintaan yang diperlukan dalam fungsi pembelian. Nah, untuk mempertanggungjawabkan implementasi EDI, penghematan biaya bisa dibandingkan dengan implementasi biaya dan sistem pemeliharaan. Contohnya, jika biaya dalam sistem pengimplementasian sistem EDI sebelumnya 80.000, biaya tahunan sebesar 20.000 dan biaya pembelian dikurangi menjadi 40.000 setahun karena penggunaan EDI. Nah, sistem EDI ini harus membayar dirinya sendiri kira-kira 2,2 tahun
Namun, jika penghematan biaya dan pengurangan aktivitas pembelian tidak dimasukkan dalam analisis, sistem tidak akan dapat diterima dari sudut pandang keuangan karena biaya tahunan sebesar 20 melebihi penghematan tahunan dalam biaya mengangkut persediaan. Jadi, yang penting bahwa semua biaya diidentifikasi pada kegiatan yang tidak memberikan kontribusi dianalisis dan dievaluasi jika data keuangan yang akan digunakan untuk pertanggungjawaban investasi dalam proyek-proyek seperti ini. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin langsung lanjutkan kepada Rian. Ibu Rian, silakan. Baik, selanjutnya metode kedua, yang mana itu penekanan siklus rantai pemasok dalam sisi internal dan eksternal. Nah, rantai pemasok perusahaan ini merujuk kepada semua proses yang terlibat dalam pembelian bahan atau bahan baku, manufaktur, dan menjual produk atau jasa. Nah, penekanan ini dapat dihasilkan melalui aktivitas internal dan eksternal. Nah, contohnya untuk yang internal itu misalnya perusahaan berinvestasi dalam peralatan otomatis yang mungkin mengurangi biaya setup. Selanjutnya ada aktivitas eksternal yang mungkin mendapatkan pemasok yang lebih bagus atau mendapatkan kualitas yang lebih bagus sehingga mengurangi waktu untuk inspeksi. Untuk perubahan internal itu menunjukkan, kita asumsikan bahwa perusahaan mempertimbangkan membeli peralatan sebesar 60.000 yang digunakan untuk mengurangi biaya aktivitas. Nah, untuk mendapatkan persetujuan atas investasi ini mungkin akan sulit jika penghematan biaya itu tidak cukup besar untuk melaksanakan proyek kita ketika dievaluasi dengan menggunakan modal penganggaran modal tradisional. Nah, berikut evaluasinya evaluasi awal jika perusahaan itu membeli peralatan tadi. Nah, ini waktu setupnya per batch. Yang mana untuk Departemen 1 itu memproduksi produk A, jika tanpa investasi itu membutuhkan waktu 5 jam, sedangkan dia menggunakan peralatan ini, dia hanya membutuhkan waktu 1 jam. Begitupun selanjutnya sampai ke bawah. Next, untuk analisis setup cost-nya tadi, yang setup time tadi yang telah kita hitung, kita masukkan ke dalam perhitungan analisis setup cost, yang mana unit produksi ini kita bagi dengan banyak batch-nya, maka didapatkanlah banyak setup. Terus banyak setup ini kita kalikan dengan evaluasi kita yang tadi yang kita hitung sebelumnya, maka didapatkanlah jam setupnya. Nah, jam setup kita kalikan dengan cost-nya, maka didapatkanlah setup cost. Nah, kita bandingkan tanpa investasi dengan investasi, maka terdapat penyimpanan biaya sebesar 14.400. Tadi kan itu kita memperhitungkan cuma dari batch-nya saja. Jadi kita akan menghitung penghematan biaya yang telah dihilangkan dari tadi. Penghematan itu mungkin dilakukan karena rata-rata kelompok ukuran yang terkait dengan persediaan bisa dikurangi jika setup times diperpendek. Dengan demikian, analisis penghematan biaya harus diperluas, termasuk pengurangan biaya yang dihasilkan dari persediaan yang lebih rendah. Nah, karena setupnya berkurang, maka biaya rata-rata untuk penyimpanan unit itu akan juga berkurang. Nah, di sini kita lihat jika menggunakan investasi, biaya cadangan simpannya itu sebesar 125. Jika kita menggunakan investasi, karena setupnya berkurang, maka cadangan yang kita butuhkan juga berkurang menjadi 50. Jadi di sini kita tambahkan biaya penyimpanannya, maka di sini kita juga menyimpan sebanyak 31.500. Nah, dari dua analisis ini kemungkinan besar perusahaan tidak akan bisa menolak atau akan menyetujui pembelian peralatan ini karena penyimpanan biayanya cukup lumayan besar. Kita masuk ke perubahan eksternalnya, yang mana perusahaan juga mempertimbangkan perubahan-perubahan eksternal untuk mengurangi non-contributing time internal. Sebagai contoh, bahan baku berkualitas tinggi dapat menghasilkan pengurangan yang signifikan dalam jumlah inspeksi. Pengamatan biaya dalam aktivitas inspeksi dapat dihitung sebagai berikut.
Nah, perusahaan dalam tabel 1 tadi, perusahaan menghabiskan 5.000 jam pada Departemen 1 dan 7.500 jam di Departemen 2. Aktivitas inspeksi pada pemrosesan bahan baku. Dengan mendapatkan kualitas yang lebih tinggi, maka perusahaan bisa mengurangi jumlah jam inspeksinya 50% dengan memberikan penghematan sebesar 112.500 per tahun. Perusahaan akan memperoleh keuntungan dari penghematan biaya ini sejauh pemasok itu tidak menggunakan biaya harga yang lebih tinggi terhadap kualitas yang tinggi tersebut. Next, itu ada metode yang ketiga, itu ada sinkronasi pengurangan waktu dan kapasitas dalam rantai pasokan. Pendekatan yang lebih baik yang akan membantu pemasok untuk mendapatkan data berkali-kali dan lengkap tentang penggunaan bahan baku oleh pelanggan dapat dicapai melalui sistem EDI atau pertukaran data elektronik. Dalam pertukaran data elektronik, perusahaan mungkin menawarkan jaminan waktu pengiriman maksimal. Dengan adanya jaminan ini akan memungkinkan pelanggan untuk mengurangi cadangan persediaannya karena mengandalkan pengiriman dari pemasok. Jadi kalau cadangan persediaannya berkurang, maka berkuranglah biaya penyimpanannya. Jadi penurunan persediaannya akan mengarah kepada penghematan biaya yang dapat dihitung dan dianalisis dengan cara yang sama yang diilustrasikan pada kegiatan pembelian dengan sistem EDI. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arianda Rani. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.